Berikut nama-nama anggota dan foto dari kelompok 8. Di sini kita akan menjelaskan materi mengenai dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Selamat menyaksikan. Latar belakang Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, kabar mengenai kemerdekaan Republik Indonesia mulai tersebar di kalangan masyarakat, perkantoran, dan desa yang di luar Jakarta. Antusiasme yang begitu besar di kalangan rakyat biasanya sempat membuat kaget para pemimpin Indonesia yang khawatir jika terjadi bentrokan dengan pasukan Jepang. Antusiasme tersebut ditunjukkan dengan pengibaran bendera merah putih, coret-coretan kemerdekaan di tempat publik, dan puncaknya adalah kehadiran ribuan warga ke lapangan Ikada secara spontan untuk menghadiri rapat umum yang digelar para tokoh kemerdekaan. Dalam rangkaian acara yang berlangsung hanya beberapa menit tersebut, Presiden Soekarno meminta rakyat untuk percaya kepada pemerintah yang baru dan agar masyarakat tidak membuat keonaran dan pasukan Jepang. Pertemuan tersebut untuk pertama kalinya mempertemukan pemerintah Indonesia dengan rakyat dengan sebuah forum. Selanjutnya ada reaksi langsung dan spontan. Reaksi berbagai daerah di Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah terjadinya perebutan kekuasaan, baik dengan cara kekerasan maupun dengan cara perundingan. Komite Van Akti atau Komite Van Aksi merupakan utusan Laskar Perjuangan terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia atau API, Barisan Buruh Indonesia atau BBI, Barisan Rakyat Indonesia atau BARA, dan lainnya. Pada 2 September 1945, Komite Van Aksi memberi dukungan terhadap NKRI dengan mengeluarkan suatu manifesto yang disebut Suara Rakyat Nomor 1. Selanjutnya ada dukungan pemimpin Karisidenan. Pada September 1945, pemimpin Karisidenan di Jawa menyambut proklamasi kemerdekaan dengan menyatakan diri sebagai bagian dari pemerintah Republik Indonesia dan mengancam akan melakukan tindakan keras terhadap segala yang menentang pemerintahan RI. Selanjutnya ada peranan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan HB9 menyebutkan negeri Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan. Pernyataan ini dinyatakan oleh Sri Sultan mengenai keagungan jiwa dan pengorbanan Sultan dalam mendukung berdirinya negara Republik Indonesia. Kemudian Presiden RI mengirim utusan ke Yogyakarta untuk memberitahu pernyataan pemerintah RI. Selanjutnya ada peristiwa lapangan Ikada di Jakarta. Komite Van Aksi berperan dalam merencanakan rapat akbar di lapangan Ikada, memobilisir massa dan mendesak pemerintah untuk hadir dalam rapat tersebut pada 19 September 1945. Tujuannya adalah untuk mendekatkan emosional pemerintah RI dengan rakyatnya bahwa Indonesia telah merdeka, juga untuk menunjukkan kepada tentara sekutu bahwa rakyat Indonesia siap menghadapi apa saja yang hendak mengganggu kemerdekaan Indonesia. Makna diadakannya rapat akbar ini yaitu sukses mempertemukan pemerintah RI dengan rakyatnya. Perwujudan pemerintah RI di hadapan rakyat sukses menggugah kepercayaan rakyat bakal kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Berikutnya isi pidato. Pidato Soekarno yang disampaikan dalam rapat raksasa di lapangan Ikada berbunyi, "Kita sudah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini tetap kami pertahankan, sepatah pun tidak kami cabut. Dalam pada itu, kami sudah menyusun suatu rancangan. Tunduklah pada rancangan kami, tenang, tentram, tetapi kami tetap siap sedia menerima perintah yang kami berikan." Dari pidato tersebut, Presiden Soekarno menunjukkan bahwa telah terbentuk suatu pemerintahan yang bernama Republik Indonesia yang didukung sepenuhnya oleh rakyat Indonesia. Berikutnya, kenapa pengakuan penting? Reaksi rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan adalah dengan penuh antusias, bangga, dan memberikan dukungan penuh. Indonesia membutuhkan pengakuan dari negara lain karena salah satu syarat sebuah negara dapat diakui dunia internasional sebagai negara yang berdaulat atau merdeka harus mendapat pengakuan dari negara lain. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.